Semua orang tahu tujuan memelihara burung berkicau, yaitu untuk didengar kicaunya. Umumnya dia digantang di depan rumah, di atas teras, di halaman, dekat pintu gerbang dan lain-lain. Suaranya yang khas, yang biasanya didengar di alam bebas, di alam liar, di hutan, sengaja dipiara orang di rumah, dengan maksud, pemilik dapat menikmati hal yang sama, tanpa harus pergi ke hutan. Ketika sedang bersantai di rumah, ditemani secangkir kopi dan beberapa batang cerutu, asapnya pun mengepul. Mendengar burung-burung berkicau, suasana tiba-tiba berubah. Laksana sedang duduk di alam liar, dan semilir angin yang menerpa menembus hingga setiap sudut di sekelilingnya. Lebih dalam lagi, menembus jiwa, itu mungkin alasan utamanya. Alasan yang lainnya, mungkin teman belum tahu dan harus tahu. Di samping teman ngopi yang serasi, burung piaraan dapat juga dijadikan sebagai satpam rumah loh. Sebetulnya cerita tentang ini pernah saya bahas setahunan yang lalu, tapi saya ingin membahasnya lebih lengkap lagi. Beberapa orang sering menggunakan binatang untuk diposisikan di sekitar rumah dengan tujuan menjaga keamanan. Setidaknya, jika ada orang yang berniat jahat, akan mengurungkan niatnya masuk rumah, karena di sana ada binatang yang tingkahnya berpotensi mengganggu rencana. Binatang yang paling populer banyak digunakan untuk hal tersebut, biasanya anjing. Teman sendiri mungkin pernah mengalami bertamu ke tempat seseorang yang ditemui tidak ada di rumah, tapi teman disambut dengan anjing menggonggong, tatapan marahnya seakan mau memakan teman. Pasti, teman lebih memilih ngibrit pulang kan? Diketahui, bukan hanya anjing saja yang dapat melakukan itu teman, beberapa dari mereka menggunakan burung untuk membantu menjaga keamanan di lingkungan rumah mereka. Yang populer, burung yang biasanya digunakan adalah dari jenis jalak, seperti jalak suren, jalak kebo, jalak pito dan lain-lain. Dari jenis unggas, biasanya, orang memilih soang sebagai penjaga halaman rumahnya. Ada pengalaman baru yang berhasil ditemukan. Ada satu jenis burung yang tidak termasuk dalam daftar di atas, namun karakter yang dimiliki berhasil memiliki kemampuan yang sama. Burung tersebut adalah burung ciung batu besar. Burung ciung batu siul adalah spesies burung dari keluarga Turdidae, dari genus Myophonus. Burung ini merupakan jenis burung pemakan siput, kumbang besar, tempayak, serangga air dan lain-lain. Burung ini lebih banyak menghabiskan waktunya di dekat sungai besar, retakan batu dan gua-gua di hutan lebat, tersebar sampai ketinggian 1250 meter dari permukaan laut. Ada dua genus yang populer di kalangan pecinta burung ciung batu kecil dan ciung batu besar. Ciung batu besar disebut juga ciung batu siul. Sebutan ini muncul dikarenakan burung ini memiliki nada call atau nada panggil terdengar mirip seperti orang bersiul. Namun, nada inilah justru yang membuat burung ini bertambah unik. Burung ciung batu siul akan jinak kalau dipelihara dari anakan, masih diloloh dan belum bisa terbang, dibandingkan burung hasil tangkapan. Burung hasil lolohan lebih gacor dan memiliki mental yang lebih pemberani. Dari sinilah, rupanya, satpam baru dimulai. Burung ciung batu besar yang sudah jinak, terlatih dan gacor dimasukkan dalam kandang yang bagus. Kemudian, kandang digantung di teras depan rumah, di samping atau di depan pintu gerbang. Burung ciung batu besar memiliki kecenderungan bersiul mendadak ketika melihat berkelebat ada makhluk asing yang lewat di depannya, seperti binatang buas, ular, buaya dan predator berbahaya lainnya. Orang asing, apalagi ada gelagat yang mencurigakan, tidak luput juga jadi sasarannya. Mendengar suara siulan yang kencang dan tak terduga, siapapun pasti kaget, atau setidaknya, tersipu-sipu malu dibuatnya. Sebagai contoh, silahkan simak cuplikan video di bawah ini.
Sebuah video detik-detik ciung batu besar yang sedang dijemur depan rumah, tidak sengaja melihat orang tak dikenal lewat dalam jarak beberapa meter di depannya.